maka otomatis sumber pangan itu susah sekali untuk diperoleh. Itu adalah sesuatu yang merupakan suatu keniscayaan yang tak terbantahkan. Nah, lalu bagaimana dengan lahan di Provinsi Kalimantan Barat ini? Tetapi secara makro di Indonesia sejak tahun 2009 Pak Homdon sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, di mana undang-undang itu adalah undang yang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa selalu bahagia. Kali ini saya akan menonton suami saya live di TVRI Kalimantan Barat tentang lahan pertanian. Yuk kita tonton sama-sama. Dan bagi teman-teman baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta pencet tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Yuk kita sama-sama nonton yuk. Mulai menipis, terancam, maka dampaknya akan signifikan, terutama residu, bukan SDM melemah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan coba gali bagaimana cara melindungi lahan pertanian pangan dan bentuknya seperti apa, regulasinya seperti apa, dan kenapa ini menjadi penting untuk kita lindungi. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah kami hadirkan untuk Anda, 3 orang bersama saya. Langsung kita perkenalkan. Yang pertama di sebelah kanan saya sekali, di sini sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Radian MSI. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan di sebelah kanan Pak Radian ada Bang Muhammad Amri SP selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kuburaya. Dan terakhir ada Pak Mulyadi, Insinyur Mulyadi MSI selaku Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Semuanya Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran di tengah bulan puasa masih bisa hadir, dan ini adalah hari Kartini. Mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang. Habis lahan jangan sampai. Baik, kita bicara soal proteksi lahan pertanian. Tadi saya mengawali ketika lahan pertanian semakin mengecil, maka akan ada kekhawatiran krisis pangan. Jadi pertanian ini harus kita lindungi, harus kita proteksi. Apa yang menjadi kekhawatiran sesungguhnya dari kacamata Pak Radian selaku Ketua Perhimpunan Agronomi yang di dalamnya ada para petani gitu, silakan. Ya, kenapa harus kita lindungi? Karena kalau tidak dilindungi maka lahan kita akan berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena memang secara de facto bahwa bisnis taman pangan ini kurang menguntungkan. Nah, kalau tidak menguntungkan, orang akan pindah. Nah, kalau ini kita biarkan secara alami, maka lama-lama akan habis. Itulah yang paling utama. Walaupun ada aturan-aturan nanti dideskan, Undang-Undang Nomor 41 ya, tahun 2009 tentang perlindungan ada. Itu undang-undang. Tapi faktanya itu tidak, karena ini pertanian adalah kegiatan bisnis. Kan kerja untuk meningkatkan pendapatan orang. Orang akan secara naluri akan berpindah kalau tidak menguntungkan. Nah, ini yang harus kita lindungi. Kalau tidak akan habis dengan secara alami. Artinya kita melindungi supaya tidak habis. Tidak habis. Ya, dengan aturan-aturan, dan tentu ada campur tangan pemerintah. Tidak hanya mengandalkan aturan bahwa tidak boleh. Perhimpunan Agronomi sendiri sudah seberapa parah sih lahan pangan kita ini sehingga harus cepat-cepat kita lindungi begitu? Ya, karena melihat data terjadi perubahan yang cukup besar baik perkebunan dari perubahan. Nah, ini kalau tidak kita lindungi, apalagi sekarang harga sawit semakin bagus, ini berdampak, orang akan merubah. Nah, ini saya khawatir mungkin tinggal 50% gitu paling banyak. Jadi penyebab utama lahan kita semakin sempit karena alih fungsi, karena petani sudah tidak bergairah. Tidak bergairah. 2 hal itu yang menjadi penyebab utama. Tidak ada penyebab lain, Pak ya? Ada misalnya perubahan itu tidak terbesar, tapi yang paling besar itu adalah perubahan alih fungsi di perkebunan. Alih fungsi perkebunan, tanaman-tanaman pangan menjadi tanaman dan daerah petani yang karena tidak menguntungkan
terus terjadi. Terus terjadi. Hampir semuanya di setiap kabupaten kita lihat itu terjadi penurunan. Dan seolah-olah seperti tidak ada upaya begitu Pak. Upaya ada kita lakukan, tapi karena berbenturan dengan masyarakat, kan kita tidak aja berkuasa, itu hak, kalau udah hak milik segala macam itu kan orang punya hak, kita nggak bisa dicampur dan campur terlalu jauh, karena ada undang-undang lain juga yang mengatur kebebasan orang untuk menanam. Baik, di sini ada dari DPRD yang mewakili masyarakat yang memberikan suara gitu kan, dan ada Pak Mulyadi nih yang mewakili kebijakan pemerintah. Mana duluan nih, mau Pak Mulyadi dulu atau Bang Amri terkait dengan apa yang disampaikan Pak Radian tadi, bahwa sudah sedemikian parah, sudah sedemikian khawatir, sudah tidak bergairah nih petani untuk nanam nih. Sementara lahan pertanian itu menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Gimana? Pak Mulyadi atau Bang Amri dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romdon. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya lahan pertanian ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Radian ini adalah sesuatu yang sangat vital, sangat penting di bidang pertanian. Kenapa? Tanpa adanya lahan, maka kita petani tidak bisa bertanam. Nah, kalau tidak bisa bertanam, tentu tidak ada yang bisa dipanen. Nah, kalau tidak ada yang dipanen, maka otomatis sumber pangan itu susah sekali untuk diperoleh. Itu adalah sesuatu yang merupakan suatu keniscayaan yang tak terbantahkan. Nah, lalu bagaimana dengan lahan di Provinsi Kalimantan Barat ini? Tetapi secara makro, di Indonesia, sejak tahun 2009, Pak Romdon, sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Di mana undang-undang itu adalah undang yang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, sejak tahun 2009, para pemangku kebijakan itu sudah memahami, tanpa lahan pertanian ini dilindungi, maka ke depan akan terjadi penyusutan seperti apa yang dihadirkan oleh Kehadian, sehingga pada satu titik nanti Indonesia sangat kekurangan lahan yang sangat baik untuk para petani melakukan pertanaman. Lalu bagaimana dengan di Provinsi Kalimantan Barat ini? Nah, kita di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 undang-undang itu kita ikuti dengan terbitnya Perda nomor 1 tahun 2018, yaitu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, di mana isinya di perda itu bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam bentuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu jumlahnya sekitar 500 ribuan hektar. 500 ribuan hektar tahun 2018 perda itu. Lalu pada tahun 2019 Kementerian ATR BPN melakukan survei, melakukan penelitian langsung di tingkat lapangan, di mana lahan-lahan yang diteliti, yang dipetakan dalam bentuk peta spasial, Pak Romdon dan kita semuanya, hasilnya adalah di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan lahan baku sawahnya berjumlah 242.972,32 hektar. Nah, dibandingkan dengan tadi, dengan Perda nomor 1, ternyata ya memang jauh berkurang ya, dari sekitar 500 ribuan hektar ya, menjadi 242.972,32 hektar. Nah, itu yang terjadi. Dari 500 menjadi 249 ini ya. Menarik, terjadi penurunan yang signifikan dalam waktu 1 tahun dipetakan ya. Ya. Penyebab utamanya apa kalau menurut analisa dari Pak Mulyadi? Tapi jawabannya ditahan dulu Pak. Ya. Sebentar, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan terus lanjutkan perbincangan terkait dengan pentingnya kita melindungi lahan pertanian di Kalimantan Barat. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetaplah dalam forum Kalbar. Dalam forum Kalbar, dan bagi Anda yang baru saja menyimak, kita bicara tentang melindungi lahan pertanian pangan bersama dengan Perhimpunan Agronomi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, dan fraksi PKS DPRD Kuburaya. Kita kembali lanjutkan. Baik Pak Mulyadi, tadi sempat henti terkait dengan data yang Bapak ungkapkan dari Perda ditetapkan 500.000 sekian, tapi setelah dilakukan survei oleh BPN menjadi 249. Itu karena perbedaan persepsi atau apa sehingga terjadi pengurangan yang hampir separuh begitu Pak? Ya, terima kasih Pak Romdon. Jadi di Perda nomor 1 tahun 2018, Perda Provinsi Kalimantan Barat itu,
kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu jumlahnya 542.455 hektar, di mana di kawasan itu sendiri masuklah pemukiman masyarakat. Nah, ini masuklah pemukiman masyarakat. Nah, sementara di data yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN di Provinsi Kalimantan Barat itu dengan jumlah lahan baku sawahnya 242.972,32 hektar itu betul-betul lahan baku sawah yang dimanfaatkan untuk tanaman padi. Seperti itu. Khusus tanaman padi, Pak. Karena lahan baku sawah itu cocok untuk padi, Pak. Tapi kalau kita bicara lahan pangan itu tidak ansih padi, di sana ada hortikultura dan ada tanaman pangan yang lain. Betul. Apakah tidak tercatat, Pak, di sini jumlah lahan yang kita punya gitu? Ya. Terima kasih, Pak Omar. Jadi begini, kita di pertanian mengenal dua istilah lahan, lahan basah dan lahan kering. Nah, LBS ini lahan baku sawah ini kategorinya lahan basah. Nah, sementara lahan basah itu memang yang paling cocok adalah untuk tanaman padi. Bisa juga digunakan untuk tanaman jagung dan lain-lain, tetapi harus ada perlakuan. Artinya kalau untuk tanam jagung dia harus ya pada kondisi kering, pada musim-musim kering. Atau andai kata dilaksanakan di musim basah, ya kan, maka harus dibuat guludang sehingga jagung itu akarnya tidak terendam. Seperti itu. Nah, khusus untuk lahan kering itu sendiri, nah di Provinsi Kalimantan Barat ini data yang tercatat di kami di provinsi ini adalah sebesar 513.701 hektar. 513.700 hektar. Di mana dari data dan ini yang digunakan selama ini untuk lahan ladang itu sebesar 298.455. 298.455 dan dari 298.455 ini setiap tahunnya yang selalu terus-menerus ditanami di lahan kering ini untuk tanaman padi itu adalah sebesar 114.781 hektar. Nah, ini adalah kondisi lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, terkait dengan tanaman hortikultura ini banyak sekali jenis tanamannya. Ada jenis tanaman yang berkayu seperti durian, rambutan, cempedak, dan adalah sejenis tanaman sayur-sayuran seperti itu sawi, ya, seperti sawi-sawian, kangkung, ikan tomat, ya. Termasuk juga tanaman buah merambat seperti semangka, melon. Nah, jenis tanaman-tanaman hortikultura ini umumnya ditanam pada lahan kering. Kalaupun digunakan di lahan basah, maka dipastikan tetap menggunakan guludang atau ditanam pada musim-musim kering. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bang Amri melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi terkait dengan penurunan data, karena memang ada terjemahan yang berbeda ya dari BPN dan juga perda yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini. Terkait dengan hal ini dan pentingnya kita melindungi dari kacamata Pak sendiri sebagai masuk dari. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan ini ya, yang disingkat dengan LP2B ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan, memang sesuatu hal yang sangat penting, menarik, dan kemudian harus cepat diselesaikan. Tadi kalau kita melihat data ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Radian, Pak Mul ya, perubahan lahan-lahan produktif ya, lahan-lahan produktif pertanian yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam padi ya, pangan ya, di Kalimantan Barat ini sangat drastis ya. Yang kita lihat lebih kepada perubahan untuk perkebunan dan perumahan ya. Nah, tentu ini perlu kita seriusi dengan membuat satu peraturan daerah yang tadi disebut oleh Pak Mun, yaitu perda tentang LP2B. Alhamdulillah di provinsi kan sudah membuat perda, tinggal implementasi dari perda ini yang harus disegerakan. Artinya perlu dibuat tim yang monitoring segala macam ya, sehingga lahan-lahan produktif yang sudah dipetakan, yang sudah nyambung dengan BPN ya, dan
juga nyambung dengan PU, terutama tata ruang, itu memang tidak bisa dikeluarkan izin. Contoh Pak, sekarang ini kan kita lihat lahan-lahan produktif ini kan tidak bisa kita pungkiri juga berfungsi alih menjadi perumahan. Ketika perumahan-perumahan itu masuk dalam kawasan lahan pertanian, nah ini kan berhubungan dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah ya, pemerintah daerah kabupaten ya, untuk menerbitkan izin dibolehkan merubah status kawasan. Ini yang sering terjadi. Misalkan ini kawasan pertanian, kawasan yang tidak boleh dibangun untuk perumahan. Nah ini ternyata setelah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, ternyata ini bisa berubah jadi kawasan, berubah kawasan ini, kawasan produktif pertanian bisa berubah menjadi kawasan yang bisa ditanam untuk dibangun untuk perumahan. Atau kemudian kurangnya monitoring dan evaluasi dari kita sendiri, dari pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan lapangan. Karena saat ini betul kata Pak Radian, pertanian ini kan terutama padi ya, belum terlalu menjadi penopang ekonomi yang kuat bagi masyarakat gitu. Mereka tanam padi hari ini, kalau mereka tanam padi tanpa sentuhan pemerintah daerah, tanpa sentuhan pemerintah provinsi dan pusat, mereka bertanam padi ala kadarnya, 1 hektar paling dapat 1 ton, 2 ton. Nah itu kan cukup makan. Nah ketika ada yang menjanjikan membeli lahan, nah, kan dibeli dengan harga yang agak tinggi, atau kemudian dijanjikan untuk ditanami perkebunan sawit sekarang yang lagi menjanjikan atau yang lain, ini kan janji-janji ini kan akan kemudian mendorong mereka untuk merubah, menjual dan merubah fungsi. Nah, fungsi lahan ini. Nah, ini yang saya rasa kita perlu duduk bersama di pemerintah kabupaten, kota dan provinsi untuk menyelesaikannya. Artinya apa? Harus ada evaluasi dan monitoring. Jadi lahan-lahan yang sudah kita petakan menjadi kawasan pertanian ini, kalau misalkan mereka merubah alih fungsi, baik menjual, merubah segala macamnya, ini harus ada sanksi berat bagi pemilik lahan dan yang mencoba untuk memprovokasi lahan ini berubah menjadi yang lain. Kalau ini tidak kita lakukan Pak, saya yakin ya akan berubah terus. Misalkan target misalkan 500.000, 540.000 ya. Nanti mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan sisa 100.000. Sementara kemampuan pemerintah daerah, kemampuan kita untuk mendorong membuka lahan-lahan baru itu kecil. Nah ini ada dulu program namanya program cetak sawah ya Pak, cetak sawah. Dan ini program cetak sawah ini juga lahan-lahan yang tidur, lahan-lahan mati, lahan gambut yang dalam gambutnya didorong dengan pendanaan yang besar, dan kemudian juga kurang efektif juga ya Pak ya, kurang efektif. Nah saran dan pendapat saya, mungkin kami juga di daerah ya, terutama di Kubu Raya, saya juga nggak tahu di daerah-daerah lain, coba mungkin dikomunikasikan. Kita perlu komunikasi ya Pak Mul, bagaimana daerah-daerah lain juga didorong untuk kemudian membuat kebijakan tentang perda LP2AB ini. Jadi lahan yang sudah dibuat kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian hortikultura ya. Nah, itu kan kalau kita lihat permintaan nomor 41 ya, ada 4 kawasan tuh, kawasan pertanian, kawasan pangan segala macam itu kan. Itu kalau mau dirubah itu dengan segala macam pertimbangan. Nah, kalau pertimbangannya hanya untuk sesaat itu jangan. Itu. Kalau itu pemerintah komitmen, konsisten, saya rasa bertambah penduduk, bertambah jumlah kebutuhan dan segala macam ini tidak akan mempengaruhi jumlah lahan-lahan produktif kita di Kalimantan Barat. Sebenarnya kalau kita bicara kunci persoalan kenapa lahan pertanian itu semakin menyempit, kan kita sudah tahu tadi persoalannya adalah alih fungsi, kemudian gairah petani. Alih fungsi tadi Bang Amri menyarankan, mengusulkan karena sudah memiliki perda, seberapa besar perda ini bisa diimplementasikan. Dan tadi menarik, ternyata dari kepala daerah mengizinkan alih fungsi, ini kan menjadi sesuatu pertanyaan kembali gitu. Jadi kalau misalkan sudah dibuat kawasan menjadi kawasan pangan untuk tanaman padi, tidak boleh dialih fungsi. Nah
ini Tapi ada iming-iming tadi akhirnya ternyata kan iming-iming kan, nah berubah menjadi kawasan peruntukan lain misalkan. Nah ini juga harus ada sanksi tegas kalau misalkan yang cuma yang sanksi tegas itu yang poin penting juga. Yang juga tak kalah penting adalah mendorong anggaran. Jadi kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan pertanian, kawasan lahan pangan. Karena saya kemarin tidak nonton sampai selesai, mungkin ini ada sedikit tambahan dari suami saya. Terima kasih. Melanjutkan bahwa di dalam proteksi lahan pertanian pangan, hal yang sangat mendasar adalah bahwa kita pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan mengharapkan di semua kabupaten, setidak-tidaknya 12 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Singkawang, tetap mempertahankan lahan pertanian pangannya, terutama yang sampai saat ini yang sejak awal sudah kita katakan lahan LBS kita yaitu lahan baku sawah sejumlah 242.972,32 hektar dapat dipertahankan. Bahkan keinginan kita adalah lahan LBS itu dapat ditambah dengan lahan kering, di mana nantinya setiap pemerintah kabupaten kota bisa mengeluarkan perdanya dengan jumlah di atas rata-rata lahan LBS. Kenapa? Karena merupakan total ya, perda itu memuat total dari lahan LBS ditambah dengan lahan kering. Jadi setidak-tidaknya Provinsi Kalimantan Barat bisa di dalam perda LP2B itu ya di atas 242.972,32 hektar. Jika ini terjadi, maka harapan kita ke depan Provinsi Kalimantan Barat dapat mempertahankan ketahanan pangannya, kita bisa swasembada pangan. Bahkan ke depan manakala kita khusus untuk pertanaman padi bisa menanam setidak-tidaknya 1 tahun 2 kali atau IP 200, maka jika LBS kita 242.972,32 hektar, artinya tanaman kita 1 tahun itu bisa mencapai 485.000 hektar. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Barat tetap bisa mempertahankan lahan pertanian pangannya dan kita bisa swasembada pangan. Alih fungsi lahan memang sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan, tetapi harus ada solusi. Harus ada cara-cara bahwa lahan yang baik, lahan yang bagus itu tetap dapat kita pertahankan. Bahkan lahan-lahan yang memang bisa untuk kita bangun sebagai lahan pertanian, kita bangun sebagai lahan pertanian. Demikian Bapak Ibu sekalian, ke depan Provinsi Kalimantan Barat swasembada pangan, kita bisa maju, kita bisa dengan berkedaulatan pangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman? Dan bagi warga Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, apabila ada yang mau ditanya-tanyakan tentang pertanian, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian konten kali ini dari saya, dan nantikan konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk membuat konten lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.